Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar materi PPKN kelas 9 mengenai harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami apa itu makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan B, ada sebuah gitar, dan ada peralatan musik yang terdiri dari gitar, piano, drum, trompet, dan sebagainya. Setelah kalian memperhatikan dua gambar tersebut, manakah yang bisa menghasilkan musik yang harmoni atau yang indah? Gambar A atau gambar B? Nah, pastinya gambar A kan? Karena semua alat musik tersebut dimainkan secara bersama-sama sehingga menghasilkan harmoni musik yang indah. Begitu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak, dan keberagaman tersebut harus kita kelola agar menjadi kekuatan bangsa. Nah, dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia tersebut diperlukan sebuah harmonisasi, baik harmonisasi suku, agama, ras, antar golongan, sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Jika harmoni ini sudah terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan harmoni tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian harmoni, kita artikan dulu apa itu keberagaman. Nah, keberagaman itu dapat diartikan sebagai berbeda atau bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu, seperti Indonesia. Kebudayaan Indonesia tidak hanya satu, tapi beragam, bermacam-macam. Nah, jadi harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini dibutuhkan keselarasan atau keserasian dari yang berbeda-beda dijadikan satu agar menjadikan satu persepsi. Nah, masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya, dan mereka hidup tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia tersebut ada 3 poin penting. Yang pertama, harmoni keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang harmoni keberagaman sosial budaya. Sosial budaya di Indonesia ini sangat beragam. Masyarakat Indonesia tergolong majemuk. Tadi sudah dijelaskan banyak ras, agama, suku, ekonomi, bahkan pendidikan. Keberagaman ini tidak boleh dianggap sebagai perbedaan, tapi dijadikan kekayaan bangsa. Dari ras, ada agama, ada suku, bahkan sampai pendidikan pun kita beraneka macam. Nah, dari keberagaman ini kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya saling menghargai dan menghormati. Karena keberagaman sosial yang beragam di Indonesia ini, maka kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dari keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak bisa kita hidup hanya dengan suku kita saja sendiri, hidup dengan golongan kita saja sendiri, hidup dengan sesama, misalkan profesi guru saja, tetapi juga membutuhkan profesi yang lain. Masyarakat Indonesia yang beragam tersebut harus membutuhkan
adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, dan menyelaraskan segala perbedaan tersebut menjadikan kita menjadi bangsa yang kuat dan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi imbasnya tidak hanya ke diri kita kalau kita saling menghormati, menghargai, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk harmoni keberagaman yang kedua adalah harmoni keberagaman di bidang ekonomi. Nah, di sini ada dua gambar, ada pasar tradisional dan pasar modern. Ada berbagai macam produk yang dijual baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Nah, setelah kita amati dua gambar tersebut, dalam kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual beraneka ragam, tidak hanya satu. Dan barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan ditata yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Jadi yang berjualan sayur kalau di pasar tradisional itu sayur semua. Nanti ditata lagi yang berjualan daging, ditata lagi dengan daging. Di pasar modern pun juga begitu. Ada sayuran ditata sendiri, buah ditata sendiri, kebutuhan sehari-hari ditata sendiri sesuai dengan barangnya. Nah, dari sini kita dapat pelajari bahwa keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Ada dari tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh. Jadi, karena keberagaman masyarakat Indonesia secara ekonomi ini juga banyak, maka taraf hidup masyarakat pun juga berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang tingkat pendapatannya tinggi, ada yang tingkat pendapatannya rendah, ada yang tingkat pendapatannya sedang. Nah, walaupun keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia tadi berbeda-beda, tetapi harmoni keberagaman ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih layak. Jadi yang kaya, misalkan taraf hidupnya yang kaya atau penghasilannya yang tinggi, bisa membuka usaha dan merekrut orang-orang yang taraf hidupnya rendah untuk bekerja di sana. Jadi sehingga orang-orang tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Nah, contoh misalkan bentuk kerjasamanya, misalkan kita ada pabrik rokok. Nah, terus misalkan untuk yang memiliki ilmu tentang pertanian, karena Indonesia memiliki banyak lahan pertanian, bisa membuka kursus untuk para petani, bagaimana meningkatkan hasil produksinya, bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana mengelola sawah itu menjadi lebih baik, dan bagaimana memasarkan hasil tanamannya dengan harga yang sepantasnya. Nah, kalau sekarang di era milenial ini banyak sekali teori waralaba tentang minuman, makanan. Nah, ini juga bisa kita yang taraf hidupnya lebih tinggi menciptakan inovasi tersebut dan memperkerjakan mereka yang taraf hidupnya masih di bawah mereka. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang harmonisasi keberagaman gender. Gender di sini adalah perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Dulu laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan, tetapi sekarang wanita atau perempuan sudah perlakuannya sama dengan laki-laki. Nah, dalam gambar ini ada pahlawan Indonesia yang mengangkat emansipasi wanita. Mereka menunjukkan bahwa wanita juga bisa maju dan berjuang demi bangsa dan negara. Ada gambar R.A. Kartini, Raden Dewi Sartika, Hajah Fatmawati Soekarno, ada Cut Nyak Dien.
Marta Christina Tiahahu, ada Nyi Ageng Serang, dan Cut Nyak Mutia. Nah, mereka adalah contoh pahlawan wanita yang ikut berjuang membela bangsa dan merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah pahlawan-pahlawan wanita tersebut berjuang melawan penjajah, nah mulai dari situlah para laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Artinya tidak merubah kodrat mereka sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi hanya tugas mereka sama. Nah, di sini tadi dijelaskan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Nah, gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi hanya memiliki sifat-sifatnya. Wanita juga bisa bekerja. Laki-laki bekerja, perempuan juga bisa bekerja. Laki-laki misalkan bisa mendidik anaknya, perempuan juga bisa. Jadi perlakuan hanya sifatnya, tetapi kalau kodratnya itu sama. Nah, di sini tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekarang kita lihat banyak wanita yang sudah melaksanakan pekerjaan laki-laki. Contoh, dulu pemadam kebakaran kebanyakan laki-laki. Sekarang wanita pun juga bisa menjadi pemadam kebakaran. Terus polisi. Dulu polisi itu kebanyakan adalah laki-laki. Sekarang wanita juga banyak yang menjadi polisi. Begitu juga sebaliknya. Ada pekerjaan wanita yang bisa dikerjakan oleh laki-laki, contohnya memasak. Nah, sekarang banyak sekali koki-koki yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Jadi, dari persamaan gender ini akan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan, sehingga mereka dapat bertukar peran. Mereka saling bekerja sama untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.